Hai, halo Happy Soul semua. Kembali lagi dengan An di Tarotin. Apa kabar Happy Souls? Semoga selama 2 minggu An tidak upload video ini, Happy Soul selalu dalam keadaan happy, yang pasti sehat, dan juga sukses dalam semua hal yang Happy Souls usahakan ya. Baik, untuk video hari ini, An akan mencoba membaca apa yang terjadi dengan person's Happy Souls. Apakah dia yang mungkin sedang tidak ada kontak saat ini dengan Happy Souls, atau mantan Happy Souls, atau seseorang yang mungkin dekat tapi kemudian menjauh, belum sempat menjalin sebuah hubungan yang serius, sehingga membuat Happy Souls seperti di ghosting dan menjadi penasaran ya. Ini buat siapapun Happy Souls yang mempunyai pasangan, ataupun seseorang, crush mungkin, tapi kemudian menghilang atau tidak ada kabarnya, sehingga Happy Souls sekarang mungkin sedang mengira-ngira apa ya yang saat ini sedang terjadi kepadanya, kemudian apa yang dia rasakan kepada Happy Souls saat ini, atau apapun yang mungkin Happy Souls bisa temukan jawabannya di dalam pesan dari 3 file yang sudah An siapkan saat ini ya. Karena dengan 3 file ini atau tumpukan ini, Happy Souls dapat memilih sesuai dengan intuisi atau hati nurani Happy Souls apa yang ingin Happy Souls pilih. Mungkin di dalamnya ada energi pesan untuk Happy Souls ya. Dan seperti biasaan juga sudah menyiapkan 3 file atau tumpukan di sini untuk Happy Souls. Pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga ya. Di sini ada kartu heart masing-masing dengan desain yang berbeda-beda. Happy Souls bisa pause dulu video ini, kemudian Happy Souls bisa melihat kembali kira-kira mana yang paling memanggil Happy Souls atau yang paling membuat Happy Souls merasa this is Happy Souls file, oke? Jadi Happy Souls bisa pilih di antara 3 ini, kemudian kita bisa langsung bertemu di file Happy Souls. Halo Happy Souls, kamu yang memilih file 1 dengan heart yang berwarna merah ini ya. Kita akan lihat dulu dari taronya sekarang. Ini An sudah pre-shuffle beberapa oracle cards-nya, tapi nanti kita akan buka di akhir ya. Untuk sementara kita lihat dulu kartu taronya seperti apakah. Kira-kira persons kamu saat ini apakah sedang bersama dengan seseorang, ataukah sedang single, atau sedang memikirkan kamu, atau hal lainnya yang mungkin kamu mengira-ngira dan mungkin menebak-nebak ya apa yang terjadi dengan persons kamu karena tidak ada komunikasi atau sedikit komunikasi yang terjadi di antara kamu dan persons kamu ini ya. Kita akan lihat dari taronya ada King of Swords, kemudian Judgment. Ini dari Happy Tarot by the way, jadi lucu banget ya. Nine of Swords, gambarnya childish, anak-anak. Kemudian Seven of Cups, dan yang terakhir Ace of Cups reverse ya, Ace of Cups terbalik. Kita akan lihat juga dari kartu tarot lain yang saat ini An akan gunakan adalah Prism Tarot ya. Di sini kita akan klarifikasi 5 kartu tarot yang sudah terbuka di sini ya. Karena desainnya ini seperti anak-anak, jadi An akan mengambil kartu yang juga seperti senada ya untuk klarifikasinya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Oh ya, ini adalah penanda untuk kamu file 1 ya. Kita taruh di sini. Ups. Ya. Oh, ternyata silau ya. Kita taruh sini aja. Oke. Kemudian kita akan lihat klarifikasi dari kartu yang sudah terbuka. Kita clarify King of Swords ya. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify King of Swords untuk persons file 1. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Untuk file 1, clarify King of Swords. Thank you. Oke, ada Four of Swords ya. Tapi ini terbalik, Four of Swords-nya. Oke, Four of Swords dan terbalik. Please clarify Judgment. Oops. Ada The Hangman terbalik dengan Surrender di sini. Sementara untuk Four of Swords ada Homecoming ya. Kemudian kita lihat energi dari Nine of Swords, klarifikasi untuk Nine of Swords. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for Nine of Swords, klarifikasi
Persons file 1. Oke, sepertinya ini dengan Six of Lightning atau Six of Swords Victory. Oke, klarifikasi Nine of Swords. Kemudian Seven of Cups. Klarifikasi Seven of Cups. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Seven of Cups. Oh, retreat. Ace of Cups, ya. Ace of Cups tapi terbalik tadi. Kemudian di sini ada tulisan retreat, ya, atau mundur. Lalu yang terakhir untuk Ace of Cups terbalik. Oke. Jadi di sini ada Ace of Cups terbalik, di sini juga ada Ace of Cups terbalik, ya. Ace of Cups terbalik diklarifikasi dengan Ace of Swords, inspiration. Inspirasi, ya. Oke, sepertinya person happy soul saat ini sedang berada di energi yang ingin membangun kehidupannya, ya, dengan King of Swords. Di sini seperti ada ide-ide baru di dalam kehidupannya, kemudian keinginan untuk bertindak, keinginan untuk membangun kehidupannya, dan ini juga tercermin dalam Four of Swords yang terbalik. Jadi sudah tidak ada waktu jeda, tidak ada waktu istirahat gitu ya. Sepertinya dia merasa ingin membangun kehidupannya, entah dari segi apa ya, bisa saja dari segi keuangan, dari pekerjaan, dari karir, ataupun dari asmaranya, ataupun kehidupan yang dia ingin bangun secara general ya, seperti dia ingin sukses mencapai cita-citanya. Karena di sini terlihat dengan judgment, dia merasa ada kesempatan baru di dalam kehidupannya ya, entah mungkin sebelumnya dia tidak mempunyai pemikiran ini atau tidak mempunyai keinginan untuk membangun kehidupannya, tapi sekarang sepertinya dia mempunyai kesempatan baru untuk membangun kembali kehidupannya ya. Mungkin yang sebelumnya dia merasa gagal atau menjadi seseorang yang mungkin belum sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Oleh karena itu dengan surrender yang terbalik di sini, dengan the hangman terbalik, ini sepertinya dia tidak ingin menyerah, dia tidak ingin berpasrah. Fokusnya mungkin terlihat tidak lebih ke asmara ya saat ini. Sepertinya masih sendiri, single ya, dan mungkin masih meraba-raba kehidupannya mau seperti apa dengan keinginan untuk membangun kehidupannya ini ya. Tapi dengan the hanged one ini yang terbalik, sepertinya dia sudah tidak mau bermain-main lagi dalam kehidupannya, lebih serius ya. Dan ini sudah dimulai dari saat ini gitu ya. Karena dengan Nine of Swords ini sepertinya dia merasa bukan seseorang yang sukses tadi ya. Dia tidak merasa menjadi seorang yang sukses, sudah mencapai apa yang dia inginkan gitu ya. Sehingga ada banyak hal yang mungkin dia pikirkan, cemaskan, khawatirkan gitu ya. Dengan Nine of Swords di sini seperti seseorang yang tidak bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Jadinya dia banyak sekali hal yang dia pikirkan. Mungkin dia memikirkan bagaimana dengan kehidupannya ke depan, bagaimana dengan pekerjaannya, keuangannya, dan lain sebagainya ya. Karena itu dia merasa ingin menang dengan victory di sini. Ada perasaan ingin memenangkan kehidupannya, mengendalikan kehidupannya, dan membangun apa yang dia inginkan itu menjadi nyata. Sepertinya energinya berada di dalam sebuah fase yang positif ya, karena ini seperti seseorang yang sedang membangun sesuatu yang positif dalam hidupnya. Tapi itu bisa saja negatif juga, karena itu bisa jadi ambisi, bisa jadi sesuatu yang dia rasa sanggup melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya. Tapi juga bisa bersifat positif, karena di sini dengan Seven of Cups di sini ya, terlihat orang yang senang daydreaming, halu gitu. Mungkin senang berimajinasi, mungkin juga sedikit kreatif gitu ya. Seseorang yang punya keinginan untuk membangun legasinya mungkin ya dari kreativitasnya, entah ini bisnis, entah usaha, entah apapun yang dia ingin usahakan gitu ya. Tapi ini seperti dia sudah berada di dalam fase ini bukan lagi waktunya untuk berhalusinasi, berangan-angan saja, tetapi ini waktunya untuk bergerak. Karena dengan Four of Swords tadi ini di sini dia mungkin merasa sampai saat ini dia belum punya rumah, atau dia belum punya tabungan gitu ya, belum punya investasi yang mungkin harusnya di usia sekian sudah punya gitu, mungkin itu yang dia pikirkan. Jadi dengan Seven of Cups di sini yang bersebelahan dengan Nine of Swords ini sepertinya ada perasaan kecemasan dan juga perasaan yang it's enough for daydreaming gitu ya. Ini sudah cukup untuk berangan-angan saja, ini waktunya untuk bertindak.
Tapi sepertinya dengan Ace of Cups di sini, dengan retreat ya, karena dia terbalik, sepertinya dia masih bingung. Dia ingin mulai dari mana untuk mewujudkan apa yang dia inginkan tadi. Jadi, keinginannya untuk membangun sesuatu yang real di dalam hidupnya itu mungkin agak sulit untuk diterjemahkan dalam rencana-rencananya gitu ya. Karena mungkin dia belum mempunyai rencana yang stabil. Dia belum mempunyai kestabilan, kekuatan untuk mampu membangun rencana-rencana yang terbaik di dalam hidupnya ke depan gitu ya. Walaupun memang sudah ada niat, dengan King of Swords ini sudah ada pemikiran gitu ya. Ada keinginan, ada ide, pemikiran. Kemudian juga perspektif di sini ya yang berubah. Walaupun ini masih dalam tahap, kalau orang bilang wacana mungkin ya, baru pemikiran, tapi dia belum punya rencana yang matang untuk dapat mewujudkannya. Sehingga ada kebingungan dia harus mulai dari mana di sini ya. Kemudian dengan Ace of Cups sama ya, ini juga Ace of Cups, di sini Ace of Cups yang terbalik, yaitu tadi sepertinya dia mempunyai kebingungan, tetapi dalam hal ini ada inspirasi ya, diklarifikasi oleh inspirasi, karena dia membutuhkan inspirasi. Dan inspirasinya ini mungkin saat ini sedang dia cari. Mungkin dia bisa saja mencari inspirasi-inspirasi melalui hubungan-hubungan dengan orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang baru ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dia mungkin mempunyai hubungan baru dengan orang-orang yang baru, tetapi tidak terlihat ke arah asmara. Jadi lebih ke arah hal-hal yang dia fokuskan dan hal-hal yang dia ingin wujudkan di dalam kehidupannya. Oke, kemudian terkait dengan kamu Happy Soul, sebenarnya bagaimana sih perasaan dia saat ini kepada kamu ya? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Bagaimanakah perasaan? Oke, karena belum selesai kalimatnya dan masih banyak yang keluar, ternyata ada 2. Ulang lagi, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers untuk pile 1. Kira-kira saat ini perasaannya seperti apakah kepada pile 1? Persons pile 1, thank you. Fulfillment, 10 of Raindrops, 10 of Cups, oh nice. Catholic Spirit, Archangel, Spirit Guide, what else? Pile 1, perasaan persons pile 1, 5 of Lightning, competition. Oke. Kemudian, what else for pile 1? Their persons ya. Untuk persons pile 1. Seperti apakah perasaannya saat ini kepada pile 1? Jadi ini bukan untuk orang yang saat ini sedang bersama dengan kamu ya, tetapi yang tidak mempunyai kontak atau little contact gitu. Jadi jarang mungkin berkomunikasi. Oke, ini ada yang terbalik. 9 of Clouds, anxiety. Kecemasan tadi masih ada. Oke. Satu kartu lagi. Perasaan persons Happy Souls pile 1 kepada pile 1. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One more card please. Oke, thank you. One more cards. 3 of Gems terbalik. 3 of Gems terbalik atau 3 of Pentacles terbalik ya. Sebenarnya dari energi yang terbaca di sini dengan fulfillment, dia sangat merasakan bahwa perasaannya kepada Happy Souls itu adalah perasaan yang suka, happy, gembira gitu ya ketika bersama dengan Happy Souls. Dan dia mempunyai ketertarikan juga seperti ada rainbow gitu ya ketika bertemu dengan Happy Souls. Tapi ternyata sepertinya ini tidak membawa dia kepada kepercayaan diri untuk membangun hubungan yang jelas, hubungan yang grounded, solid, real gitu ya, tidak. Karena apa? Ada competition di sini. Dia merasa mungkin dia berkompetisi juga dengan kamu. Mungkin dia melihat kamu lebih A, lebih B, lebih C gitu ya. Sehingga dia merasa seperti ada kekurang percaya diri, dan dia merasa juga mungkin dia mempunyai orang-orang lain yang dia dekati ya. Jadi ini bisa saja wanita, bisa pria gitu ya. Siapapun persons kamu, sepertinya ini dia juga mempunyai hubungan-hubungan yang lain atau mendekati orang-orang yang lain, dan ini sepertinya berkompetisi di pikirannya ya. Yang A, yang B, yang C. Ini adalah hal yang common sebenarnya. Sebelum kita menentukan sesuatu pasti kita akan lihat-lihat dulu gitu kan ya. Begitu juga dengan hubungan, ada koleksi, seleksi, baru resepsi dengan energi competition ini ya.
Jadi bukan hanya energi happy souls yang mungkin berada di dalam kehidupannya, tetapi mungkin ada orang-orang lain yang mungkin juga dia dekati. Dan ternyata dia sendiri mempunyai anxiety yang tadi ya, dengan Nine of Swords ini ada anxiety yang dia rasakan kepada kamu tadi. Mungkin tadi yang tidak percaya diri, atau hal-hal yang mungkin dia belum raih saat ini, yang mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain yang di usianya mungkin sudah punya A, sudah punya B, sementara dia tidak. Dan itu membuat anxiety. Tetapi perasaannya kepada kamu ini juga terkait dengan anxiety-nya. Sebenarnya bukan hal yang kamu lakukan yang membuat dia pergi, tidak. Tetapi adalah hal yang tidak dia miliki, ya. Dan dia merasa kurang percaya diri dengan hal tersebut karena dia tidak bisa menerima diri apa adanya, sehingga dia tidak bisa menerima orang lain juga, termasuk menerima kamu. Sebenarnya dari energi ini dia sepertinya tidak dapat atau tidak bisa bersama dengan siapapun, karena dia sendiri belum bisa menerima dirinya secara utuh. Karena anxiety di sini dia merasa bersama dengan kamu, walaupun dia merasa happy, dia merasa fun, tetapi dia melihat bahwa mungkin kamu adalah seseorang yang lebih ke arah serius, sementara dia sendiri dia merasa belum punya ABC tadi, sehingga dia punya kecemasan yang membuat akhirnya dia perlahan-lahan mundur, ya. Karena dengan collaboration yang di sini keluar terbalik, ya, sepertinya memang dia tidak bisa atau belum dapat membangun hubungan yang solid, real, dan grounded tadi ya. Bukan hubungan yang bisa dijalani maju ke depan. Karena dengan collaboration yang terbalik ini, sepertinya memang dia tidak merasa dapat melanjutkan hubungan tersebut. Mungkin baru hubungan komunikasi antara kamu dengan dia, atau mungkin sudah pernah bertemu, sudah pernah berjalan bersama, hangout dan lain-lainnya, tapi mungkin itu yang membuat dia menjadi lebih sadar bahwa ini adalah sesuatu yang real. Dan kamu mungkin mengharapkan sesuatu yang real bersama dengan dia. Sementara dia tidak bisa offering itu, dia tidak bisa menawarkan hatinya, tidak bisa menawarkan dirinya, karena terlihat sepertinya dia sendiri tidak bisa menerima dirinya sendiri ya. Dengan collaboration yang terbalik ini juga ada sesuatu yang dia rasa tidak bisa membangun hubungan dengan seseorang secara seterusnya atau berkomitmen ya, karena collaborationnya terbalik. Oke, kira-kira apakah dia akan kembali atau apakah outcome dari situasi ini ya, antara kamu dengan dia, dengan tidak adanya komunikasi, kira-kira endingnya seperti apa? Kita akan lihat juga dengan kartu tarot yang sama, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, seperti apakah outcome dari situasi Happy Souls Pile 1 dengan persons-nya. Oke. Oracle of Clouds. Oracle of Clouds atau perceptive. Di sini juga ada The Hanged One yang terbalik ya. Itu juga tentang persepsi. Perceptive. Kemudian what else? Kira-kira outcome. Oke. The Emperor atau take up space. Oke. Kira-kira outcome. Catalyst Spirit, Archangel, Spirit Guide. Ada yang keluar di tangan An. Di sini ada resilience, Nine of Swords, resilience. Tapi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjaga jarak ya. Karena An melihat di sini sepertinya kamu lebih diminta untuk menggunakan intuisi kamu, intelijensia kamu, gitu ya. Apa yang seharusnya dilakukan di dalam keadaan atau situasi yang saat ini mungkin kamu dan dia tidak ada kontak, tidak ada komunikasi sama sekali mungkin ya, dan ini meminta kamu untuk secara perseptif, intuitif ya, melihat situasi seperti apa. Karena sebenarnya dengan energi The Emperor ya, dengan take up space ini sepertinya mungkin dia terlihat menginginkan ruang yang cukup besar dan lama ya mungkin. Jadi sepertinya tidak terlihat ada keinginan untuk kembali menghubungi atau membangun hubungan kembali bersama dengan Happy Souls ya. Walaupun ini terlihat tidak terlalu baik, tetapi akan baik karena Happy Souls tidak perlu membuang-buang waktu dengan orang yang mungkin tidak mempunyai keinginan yang sama dengan Happy Souls ya. Oleh karena itu dengan resilience di sini lebih ke arah An merasa bahwa ada hal yang ingin disampaikan, itu menjaga jarak dari hal-hal yang mungkin tidak Happy Souls inginkan nanti ya.
Apabila dia kembali lagi, kemudian ternyata dia lebih mengecewakan atau lebih menyakiti Happy Souls, itu akan lebih memberikan situasi yang tidak menyenangkan untuk Happy Souls ya. Oleh karena itu, dengan resilience di sini ada ketangguhan, ada ketekunan untuk Happy Souls fokus terhadap diri Happy Souls sendiri, fokus terhadap kehidupan Happy Souls sendiri, karena sepertinya memang tidak terlihat atau terbaca dia akan masuk kembali ke dalam kehidupan Happy Souls. Dia membutuhkan ruang yang sangat luas, space, untuk menjadi dirinya sendiri ya saat ini. Jadi tidak di dalam waktu dekat juga merasa tidak terlihat akan ada energi yang kembali lagi kepada Happy Souls. It's not your person. Yang perlu Happy Souls perhatikan adalah bagaimana Happy Souls melihat bahwa saat ini bukan waktunya untuk bersama kembali dengan dia. Oke, dan sepertinya outcome dari situasi ini adalah Happy Souls lebih baik move on, lebih baik memfokuskan diri dengan apa yang Happy Souls inginkan gitu ya. Karena dari energi ini sepertinya ke depan mungkin ketika Happy Souls berharap lebih, malah akan mengecewakan Happy Souls. Oke, sekarang kita akan lihat dari energinya ya. Oracle, Hand of Cards. Take a chance, risk, being strategic. Options, yes, Happy Souls punya options atau pilihan ya. Not showing hand juga bisa berarti dia tidak memperlihatkan sebenarnya apa yang terjadi dalam dirinya ya. Makanya itu tadi merasa bahwa dia tidak bisa menerima dirinya sendiri, dan gambling. Yes, untuk menunggu dirinya ini adalah sebuah gambling, karena melihat tidak ada energi yang cukup positif untuk dalam hal ini, untuk sepertinya dia kembali lagi dengan energi ini, sepertinya akan beresiko untuk Happy Souls menunggunya atau kembali kepadanya, mengkontaknya, menghubungi dan berkomunikasi lagi. Ini sepertinya akan resiko untuk Happy Souls. Happy Souls diminta untuk being strategic, membangun strategi Happy Souls lebih kepada kehidupan Happy Souls sendiri, fokus terhadap diri sendiri, dan fokus untuk move on, membangun kehidupan dan menyambut cinta Happy Souls bersama dengan yang lain. Oke, sekarang kita lihat lagi dari Tea Leaves. Grasshopper, yes. Situation in the balance that require careful handling. Ya, ini adalah situasi di mana Happy Souls harus membalancing atau menyeimbangkan sendiri dengan situasi Happy Souls dan keinginan Happy Souls ya. Kadang memang keinginan kita tidak sesuai dengan apa kenyataan yang terjadi ya, tetapi ini adalah situasi di mana Happy Souls harus balancing antara realita dan apa yang Happy Souls inginkan. Jadi jangan berlarut-larut di dalam perasaan yang mungkin tidak jelas, unclear gitu ya. Lebih baik Happy Souls membangun yang sudah jelas apa yang mungkin Happy Souls bisa wujudkan, bisa ciptakan. Karena dengan grasshopper ini atau belalang ya, ini mungkin dia juga suka lompat-lompat, tidak menetap di tempat tertentu dan membangun sesuatu yang mungkin seperti laba-laba. Dia menetap di satu tempat, kemudian dia membangun jaringnya sampai kuat dan luas. Tidak seperti itu, karena sepertinya dia melompat dan melompat. Oke, kemudian butterfly, a change for the better. Yes, mungkin perubahan yang Happy Souls rasakan tidak terlalu menyenangkan ya, karena tiba-tiba mungkin dia menghilang atau tiba-tiba tidak ada kabar. Tetapi change ini atau perubahan ini adalah untuk yang terbaik untuk Happy Souls. Karena kadang hal yang terjadi kepada kita dan itu negatif malah akan memberikan hal yang positif untuk kita ya. Jadi seperti blessing in disguise. Segala sesuatu itu ada hikmahnya di dalam kehidupan. Itu ada berkatnya, ada blessingnya ya. Jadi seperti butterfly di sini, butterfly juga saat di dalam sebuah kepompong, mungkin dia bergumul dengan dirinya sendiri sampai akhirnya kemudian keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Begitu juga Happy Souls. Apabila saat ini Happy Souls merasa down, merasa kenapa selalu mungkin di ghosting dan lain-lain, ini adalah waktunya Happy Souls, fase di mana Happy Souls mengenal diri Happy Souls sendiri, mencintai diri Happy Souls, dan kemudian berubah menjadi seseorang yang lebih indah lagi, menjadi versi terbaik Happy Souls. Oke. Kemudian yang terakhir dari oracle-nya, Dog Spirit, be loyal to what you love. Yes, you love yourself. Oke, jadi loyal kepada diri Happy Souls sendiri. Pada saat Happy Souls punya crush atau punya rasa kepada seseorang, itu bukan berarti Happy Souls sudah mempunyai rasa cinta ya, belum. Tetapi ketika Happy Souls merasa happy bersama dengannya, terinspirasi, itu adalah hal yang memang Happy Souls cintai. Tapi ketika itu menyakiti, ketika itu mengecewakan, itu namanya bukan cinta. Anyway, cintailah diri Happy Souls sendiri di sini dengan Dog Spirit, loyal kepada diri Happy Souls. Ketika seseorang tidak memberikan kebahagiaan untuk Happy Souls, kenapa Happy Souls harus menunggunya ya? Biarkan orang yang terbaik yang akan datang ke dalam kehidupan Happy Souls, yang akan membawa Happy Souls kepada kebahagiaan ya, bukan kesengsaraan atau kekecewaan.
Oke, sekarang kita akan lihat energi nasihatnya seperti apa. Life is a series of constantly shifting cycles. Kehidupan adalah sekumpulan siklus ya, yang terus berubah. When we resist change, ketika kita menolak perubahan, we resist the natural flow of life. Berarti kita menolak aliran kehidupan yang natural. And create unnecessary stress, dan menciptakan stres yang tidak diperlukan. Go with the flow. Jalanilah kehidupan sesuai dengan alurnya. You will be surprised where it leads. Dan Happy Souls akan terkejut kemana dia akan membawa Happy Souls ya. Oke, ini sangat relevan sepertinya ya dengan bacaan untuk Happy Souls Pile 1. Ketika hidup tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, just go with the flow. Oke, don't resist it, karena kita nggak tahu apa yang ada di depan nanti. Jadi jangan terlalu terpaku dengan apa yang Happy Souls inginkan, tapi terpakulah pada apa yang membuat Happy Souls happy, bahagia. Bukan bahagia semu ya, bukan bahagia sementara, tapi memang benar-benar kebahagiaan. Jadi berpegang pada hal itu, dan Happy Souls akan membangun kehidupan yang lebih baik ke depan. Kita akan lihat siapakah seseorang ini, apakah resonate dengan persons Happy Souls. Oke, sekarang kita akan lihat siapakah kira-kira persons Happy Souls. Bisa dikecilkan apabila ini mengganggu suaranya. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, kira-kira apakah seseorang ini resonate dengan apa yang dipikirkan oleh Happy Souls Pile 1. Siapakah persons ini? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide untuk Happy Souls Pile 1. Oke, ada Q, ada B, ada D, ada X, N atau U ya. Silahkan yang mana yang resonate. Kemudian ada B, ada A, ada R, ada C, lalu ada C lagi, mungkin double C, dan ada D. Kemudian kita akan ambil satu pesan dari sini. Kira-kira persons Happy Souls ini ya, apabila dia ingin mengatakan sesuatu kepada Happy Souls, satu kartu saja ya. Kira-kira apa yang ingin dia katakan kepada Happy Souls? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for Pile 1. Satu kartu untuk Happy Souls Pile 1. Oh, it's too many. Oke, satu kartu untuk apa yang ingin dia katakan. I wish I could share my good news with you. Aku harap aku bisa sharing ya, atau bisa membagikan berita baik yang mungkin saat ini dia merasakan dia ingin lebih baik dari dirinya sebelumnya ya. Tetapi karena dia tidak mencoba untuk reach out Happy Souls, ya mungkin memang saat ini dia hanya ingin bersama dengan dirinya saja dan tidak ingin menjalin hubungan apapun. Baik, ini adalah energi yang bisa Anda sampaikan untuk Happy Souls Pile 1 mengenai personsnya. Semoga video ini dapat membantu, juga bisa memberikan inspirasi, motivasi, ataupun insight untuk Happy Souls. Semoga Happy Souls dan viewers juga menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share, dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. An mengucapkan banyak terima kasih atas segala hal yang diberikan kepada channel Tarot In. Semua hal yang positif pasti akan kembali lagi kepada Happy Souls yang positif ya. Dan An hanya mengharapkan energi-energi positif lah yang akan masuk ke dalam kehidupan Happy Souls. Because you are awesome Happy Souls, I'm sending you love and light. Kamu adalah yang memilih pile 2 dengan energi heart yang berdesain atau gambarnya seperti ini ya. Kita akan taruh di sini. Kemudian kita akan lihat kartunya. Ini ada beberapa kartu oracle card yang sudah An pre-shuffle sebelumnya. Kita akan lihat nanti di akhir. Dan ini adalah energi kartu tarot yang sudah diambil juga pre-shuffle untuk bagaimanakah atau seperti apakah saat ini dengan persons kamu ya untuk pile 2 yang mungkin tidak ada kontak atau less kontak, yang mungkin adalah crush kamu, persons kamu yang mungkin pernah dekat tapi kemudian menjauh. Oke, kita akan lihat seperti apakah dia. Page of Cups di sini ya, terbalik. Page of Cups terbalik, kemudian ada Strength. Ada kartu Strength. Six of Pentacles. Queen of Cups. Kemudian yang terakhir ada Seven of Swords. Oke.
Kita juga akan klarifikasi dengan kartu tarot yang lain, dan di sini An menggunakan kartu Nicoletta Kekoli. Kita klarifikasi untuk pertama. Oke, untuk pile 2, please clarify Page of Cups terbalik ya. Page of Cups terbalik. Clarify please. Kartu Spirit Archangel dan Spirit Guide. Oke, ada Knight of Wands di sini. Lalu kita klarifikasi Strength. Ups, ya. Ada yang jatuh, An ambil yang jatuh saja. Di sini ada The Empress terbalik ya. Oke. The Empress. Ya, kemudian kita akan lihat clarify Six of Pentacles. Satu kartu jumper untuk Six of Pentacles. Iya, thank you. Ada The Lovers. Oke. Lalu dengan Queen of Cups. Klarifikasi God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Ada Four of Cups terbalik. Dan dengan Seven of Swords, please clarify. Ada Queen of Swords ya. Baik. Energi yang terbuka dengan kartu Page of Cups terbalik di sini ya. Kemungkinan sepertinya dia sudah move on. Hubungan atau komunikasi yang pernah berjalan antara kamu dan dia itu mungkin lebih ke arah sesuatu yang terjadi saat itu saja, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang mungkin mengarah kepada hal yang lebih daripada sekedar pertemanan atau sekedar komunikasi. Karena dengan Knight of Wands saat ini mungkin dia mengejar sesuatu yang menurut dia lebih penting, gitu ya, atau menurut dia sesuatu yang perlu dia usahakan. Oleh karena itu dia membutuhkan strength di sini dengan kekuatan, kemampuan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan ini. Dan dengan The Empress terbalik, ini mungkin yang tadi An rasa bahwa sepertinya dia sudah move on dari energi kamu, Happy Souls ya. Karena kemungkinan sepertinya dia sudah mempunyai seseorang. Jadi persons kamu di sini atau crush atau mantan atau siapapun yang pernah mungkin menjalin hubungan dengan kamu tetapi kemudian menghilang, menjauh, dan tidak ada kabarnya. Sepertinya kemungkinan dia sudah mempunyai seseorang yang baru. Ada seseorang yang mungkin dia perhatikan, dia pedulikan saat ini, sehingga ini memberikan fokus yang lain ya dari energi kamu. Karena itu dengan Six of Pentacles ini terlihat sepertinya dia ingin nourishing atau merawat energi barunya ini ya, karena dengan center of energinya di sini di tengah ini dengan The Lovers dan Six of Pentacles ini seperti ada hubungan saling menerima dan saling memberi. Dengan Queen of Cups di sini juga sepertinya dia saat ini sedang occupied atau sibuk dengan energi yang baru ini ya, dengan Queen of Cups, sehingga ada perasaan yang baru, ada antusiasme baru, ada optimisme baru yang mungkin dia rasakan di dalam hubungannya saat ini. Entah ini mungkin hubungan yang sudah dia miliki waktu mempunyai hubungan dengan kamu atau waktu menjalin hubungan komunikasi dengan kamu, atau ini sesuatu atau sebuah hubungan yang dia baru masuki setelah berjarak dengan kamu ya. Jadi ini sepertinya ada energi yang mungkin sebagian pada saat bertemu dengan Happy Souls dia sudah mempunyai seseorang, atau juga bisa pada saat setelah dia menjauh dari Happy Souls kemudian dia bertemu dengan seseorang. Karena ada energi pencuri di sini dengan Seven of Swords ya. Seven of Swords itu adalah energi pencuri yang dia datang, kemudian dia mengambil sesuatu dan dia pergi. Jadi mungkin mengambil sesuatu ini sesuatu yang seperti perhatiannya Happy Souls, energinya Happy Souls untuk memikirkan dia, untuk texting dia dan lain sebagainya, tetapi kemudian dia pergi. Jadi ada perasaan yang mungkin Happy Souls merasa di ghosting atau tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba stop energi komunikasinya kepada Happy Souls, dan itu semua sepertinya memang terkait dengan energi sesuatu yang terjadi di sini, di tengah ini ya. Karena mungkin ada seseorang baru dan mungkin untuk yang waktu bertemu dengan Happy Souls ternyata dia sudah memiliki seseorang, mungkin saat itu hubungannya tidak terlalu lancar dan saat ini dia sudah memperbaiki hubungannya dengan seseorang ini ya.
sehingga kemudian dia menghilang atau menjauh dari happy souls. Walaupun dia tahu dengan Queen of Swords ini membuat seseorang sedih atau mengecewakan seseorang, entah ini laki-laki atau perempuan, crush kamu, persons kamu, tapi ini energinya sepertinya saat ini memang dia menyadari bahwa dia sudah menyakiti kamu atau mengecewakan kamu, karena dia sepertinya lebih fokus dengan sesuatu yang saat ini berada di dalam kehidupannya. Oke, kemudian kita akan lihat juga dari energi kartu yang sama, ya. Seperti apakah sebenarnya perasaannya kepada kamu ya saat ini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 2. Please give your answers for pile 2. Energinya cukup to the point di sini. Oke, ini sebenarnya mau terbalik. Oke, terbalik. Ya, dengan Two of Wands yang terbalik. Di sini dia seperti melihat kaca bercermin gitu ya. Seperti seseorang yang dia sendiri mengetahui bahwa dia mengecewakan orang lain ya. Dengan Two of Wands terbalik di sini, dia tahu bahwa hubungan antara kamu dan dia mungkin tidak akan kemana-mana gitu ya. Dia mengetahui hal itu sendiri karena dia memutuskan hal itu, walaupun kamu tidak mengetahuinya. Sehingga dia menyadari bahwa dia sudah menyakiti kamu, dia sudah mengecewakan kamu dengan kemudian seenaknya pergi atau menghilang dari kamu ya. Dengan Two of Wands yang terbalik di sini, dia sendiri mengetahui bahwa memang dia tidak berniat untuk membangun sebuah jalinan komunikasi atau hubungan yang lebih daripada sekedar teman atau hanya sesaat itu saja. Oke, kemudian next, perasaannya saat ini kepada kamu. Ya, dengan The Moon di sini juga ya. The Moon di sini terbalik. Jadi memang dia tidak mau dibaca. Dia memang seperti ini gitu, tidak ingin jelas, tidak ya, seperti seseorang yang tadi pencuri ya, misterius gitu. Apa yang dia inginkan sebenarnya, apa yang dia rasakan kepada kamu sebenarnya, itu sepertinya cuma dia yang tahu, dan dia ingin itu semua tidak terbongkar atau tidak harus menjelaskan kepada kamu sehingga dia kemudian akhirnya menghilang. Karena perasaannya saat ini kepada kamu juga sepertinya memang dia tidak ingin diketahui keberadaannya gitu ya. Wow, oke. Dengan Five of Swords, dia tahu dia menyakiti kamu, dan dia tahu bahwa ketika mungkin dia mengadakan pembicaraan atau melakukan komunikasi lagi kembali kepada kamu, ini kamu akan seperti ini gitu ya. Akan ada sesuatu yang kemudian akan menjadi konflik gitu. Dengan Five of Swords di sini ya. Dan dia tidak menginginkan hal itu, karena dia merasa bahwa hubungan yang mungkin dia jalin kemarin itu hanya sesaat itu saja. Jadi dia tidak merasa mempunyai kewajiban untuk membangun atau menjalin hubungan yang solid, real, dan grounded bersama dengan kamu. Sehingga dia melihat tidak ada kepentingan baginya atau tidak ada urgensi gitu ya untuk menjelaskan dirinya kepada kamu, karena kamu sendiri sebenarnya sudah tahu di dalam hati kamu yang paling dalam kalau dia adalah seorang pencuri, bukan gentleman yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi kepadanya dan apa yang dia inginkan dari jalinan komunikasi atau hubungan yang happy souls dan dia miliki sebelumnya. Oke. Kemudian next, seperti apa perasaannya kepada kamu, pile 2 saat ini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Ada yang keluar dengan Queen of Pentacles terbalik ya. Queen of Pentacles terbalik ini juga bukan seseorang yang stabil gitu. Dia merasa perasaannya kepada kamu tuh bukan perasaan yang stabil. Jadi kadangkala mungkin dia kangen kamu, atau mungkin dia seperti sekedar iseng gitu ya. Karena tidak merasakan ada kestabilan perasaan di sini ya. Dia sepertinya on off gitu ya, timbul tenggelam saat dia membutuhkan seseorang untuk bicara aja, mungkin dia menghubungi kamu, tapi kemudian dia menghilang. Kemudian mungkin menyapa, tapi dia tahu ketika dia masuk kembali ke dalam jalinan komunikasi atau hubungan dengan kamu, Happy Souls Pile 2, itu akan membuat hal yang lebih mengecewakan lagi, bahkan untuk Happy Souls gitu ya. Karena dia tidak punya intensi untuk stay di dalam kehidupan Happy Souls. Dia tidak punya intensi atau niat, tujuan untuk menjalin hubungan yang khusus bersama dengan Happy Souls. Karena dia sudah mempunyai seseorang di sini dengan The Lovers ya. Energi Queen of Pentacles yang terbalik. Queen of Pentacles adalah seseorang yang bisa diandalkan, reliable gitu ya. Seseorang yang penuh dengan tanggung jawab, dia setia. Dan ternyata ini terbalik, dan dengan keadaan yang terbalik di sini sepertinya sudah diketahui bahwa memang dia bukan seseorang yang setia. Bahkan mungkin
pada saat dia menjalin hubungan ini seperti yang tadi Anda rasakan, sebagian dari happy souls mungkin ketika mengenalnya atau ketika berkomunikasi dengannya, ini dia sudah mempunyai seseorang yang lain sebenarnya ya. Walaupun mungkin tidak diketahui oleh happy souls atau mungkin juga diketahui oleh happy souls. Tapi sepertinya dia kembali kepada energi ini atau menemukan energi baru sehingga dia saat ini sedang fokus dengan energi ini menjadi center energinya. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah outcome-nya ya. Kira-kira apakah dia akan kembali lagi kepada happy souls ataukah akan bersama dengan happy souls atau apa yang akan terjadi. Outcome happy souls pile 2 dengan persons atau crush-nya atau mantannya yang saat ini berada di dalam pikiran happy souls pile 2. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Okay, thank you. Outcome, ada Knight of Wands. Knight of Wands ini bukan suatu energi yang stabil juga ya. Kadang on dan off yang seperti tadi juga terasa dengan Queen of Pentacles di sini ya. Dengan Knight of Wands, ini seperti seseorang yang hanya di-drive atau didorong oleh dorongan hati sementara gitu ya. Keinginannya saat itu, keinginan yang semu, keinginan yang sementara saja. Sehingga ketika mungkin dia menghubungi kamu lagi di depan nanti, ini bukan sesuatu ajakan untuk membangun hubungan yang serius, tapi ini sepertinya adalah sesuatu yang dia lakukan untuk mengisi waktu luangnya, untuk iseng, atau mungkin dia sedang berantem atau mungkin sedang konflik dengan seseorang ini, kemudian dia mencari escape ways gitu ya, ada pelarian, dan ini yang mungkin akan dia lakukan. Jadi apabila dia menghubungi happy souls kembali, sepertinya ini bukan sesuatu yang penuh dengan integritas dan loyalitas gitu ya, tidak, kayaknya ini lebih ke arah bagaimana dia ingin merasa happy aja gitu ya. Dan kita akan lihat lagi kira-kira outcome-nya seperti apa. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 2. Untuk crush happy souls pile 2, kira-kira outcome-nya seperti apa ke depan. Apakah akan ada terjadi energi too many ya, sepertinya orangnya memang agak clutter ya, tidak terlalu terorganisir dia maunya apa gitu ya. Oke, dengan Six of Pentacles di sini, tumpukan ini dengan Six of Pentacles terbalik. Sepertinya dia mencintai itu dari kekurangan ya, dari seperti perasaan dia sendiri tidak merasa dicintai, dia sendiri merasa mungkin tidak ada orang yang tulus kepadanya. Jadi ada perasaan yang sebenarnya dia sendiri tidak dapat mencintai dirinya secara utuh gitu dengan Six of Pentacles terbalik ya. Ada rasa yang kurang di dalam dirinya sehingga dia mengambilnya itu dari orang lain atau dari faktor luar. Bagaimana seseorang melengkapi kebutuhannya atau melengkapi kebahagiaannya dengan mengandalkan faktor luar. Dan mungkin juga dengan energi yang baru ini, kemungkinan juga bukan sebuah perasaan yang penuh dengan ketulusan ya. Karena mungkin ketika dia tidak bisa fun atau ketika dia merasa terikat, dia bisa saja menjauh, melarikan diri gitu, bisa. Karena melihat ini orangnya mungkin kurang dewasa di dalam mencintai dan mencintai. Sepertinya dia tidak tahu bagaimana cara mencintai dengan baik dan seperti apa dicintai dengan sepenuh hati gitu ya. Tapi dia sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk membangun energi hubungan yang stabil. Outcome-nya kemudian, next. Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 2 dengan crush-nya. Outcome-nya akan seperti apa? Oke, ini the last. Kita akan lihat dengan outcome-nya ada Queen of Wands. Yes, Queen of Wands. Outcome-nya adalah kamu perlu mencintai diri kamu sendiri, kamu perlu tahu apa yang kamu perlukan dan butuhkan. Bukan hanya seseorang yang kamu inginkan, tetapi ternyata seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Seperti ketika kita mau membeli baju hanya karena lucu, padahal kita nggak butuh-butuh amat gitu ya. Ternyata ketika kita pakai, oh kok kayaknya nggak nyaman atau gimana gitu ya. Begitu juga dengan pasangan. Ketika kita menginginkan seseorang itu, tapi ternyata orang itu tuh ternyata nggak buat nyaman diri kita. Orang itu ternyata membuat kita merasa menjadi lebih insecure gitu. Dan itu bukan seseorang yang terbaik untuk kita. Karena apa yang kita inginkan tidak selalu menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Kadang kita hanya menginginkan sesuatu, tapi kita tidak melihat apa sih kebutuhan kita gitu. Dan itu yang akan kamu temukan dengan outcome di sini dengan Queen of
Wands. Dimana Queen of Wands ini adalah energi yang mandiri, energi yang mencintai diri sendiri. Dia mampu untuk melihat dan mengenali ya, mengidentifikasi apa yang terbaik untuk dirinya. Ini energi seseorang yang sangat mempesona dan kamu akan menjadi seseorang itu. Kamu akan menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri sementara dia masih berkutat dengan energi yang sama. Karena outcome di sini bisa refer kepada kamu ataupun kepada dia atau kepada kalian berdua. Jadi dengan energi di sini sepertinya dia akan tetap berada di Six of Pentacles yang terbalik. Kemudian dia mungkin menghubungi kamu kembali tetapi bukan dari basic yang jelas, bukan dari fondasi dasar yang kuat, bukan. Tapi dari Knight of Wands, dimana ini seperti fun, seperti kartunya kita bisa lihat di sini, ini seperti hal-hal yang fun. Jadi dia hanya mengikuti hal-hal yang fun buat dirinya saja, yang membahagiakan buat dirinya saja tanpa memikirkan apa yang terbaik untuk orang lain. Dan sementara dengan outcome kamu di sini, kamu akan menjadi Queen of Wands. Kamu akan move on dari energi yang pencuri ini. Kamu akan move on karena kamu tahu ini bukan sesuatu atau seseorang yang terbaik untuk kamu dan bukan seseorang yang kamu butuhkan. Baik, sekarang kita akan lihat dari energi oracle yang sudah pre-shuffle. Oke. Kamu mendapat Cupid's arrow. Have faith, love is coming. Wow, nice. Surprise, invitation or meeting, hesitation. Walaupun ada keraguan di sini dengan hesitation ya, mungkin karena kamu masih berada di dalam energi ini ya, tetapi dengan Cupid's arrow, have faith. Kamu dibutuhkan keyakinan, dibutuhkan iman gitu ya, bahwa cinta akan datang kepadamu. Love is coming dan ini adalah sebuah surprise karena ini adalah sebuah kejutan yang akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh semesta. Dimana setelah kamu mencintai diri kamu sendiri dengan outcome yang terbaik ini ya, dengan Queen of Wands, oleh karena itu dengan invitation or meeting ini kamu akan membuka hati kamu akan membuka diri kamu untuk orang-orang yang baru. Dan sepertinya love is coming ya, dengan Cupid's arrow. Ini Cupid's arrow ini seperti panah cinta. Ketika kamu akan diberikan sesuatu, tetapi ketika tangan kamu penuh, maka kamu akan susah untuk menerima hadiah yang lain. Jadi kamu lebih baik move on ya, singkirkan apa yang ada di tangan kamu saat ini untuk menerima hal yang baru untuk kamu ke depan nanti. Oke? Kemudian dari tea leaf kamu mendapat Chairfield. Someone new is entering your life. Wow. Seseorang yang baru akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi just move on. Ini bukan seseorang untuk kamu. Kamu ada seseorang yang lebih baik. Dan ini mungkin seseorang yang baru untuk kamu, yang belum pernah kamu kenal, dan kamu harus move on untuk membangun jalannya, membuka salurannya, sehingga apa yang diberikan kepada kamu bisa kamu terima karena kamu sudah membuka jalannya tadi ya. Kemudian cracked up, dissatisfaction with life. Ya, jangan terpuruk dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dengan dissatisfaction with life ya, kamu tidak puas dengan kehidupan, kamu tidak puas dengan hidup kamu saat ini, mungkin hidup asmara kamu terlebih, dan itu yang membuat kamu menjadi menutup diri, terpuruk, karena hal itu hanya akan merugikan diri kamu sendiri. Kamu hanya akan menghabiskan energi, di mana energi yang lain tidak bersinergi dengan kamu, sehingga tidak akan terjadi apapun. Karena itu dengan cracked up di sini ya, apapun yang kamu rasakan yang mungkin kurang puas dengan kehidupan, kamu maju terus. Karena someone is entering your life. Seseorang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Tetapi ketika kamu tidak membuka diri, tidak membuka hati, dan kamu mengutuk diri kamu, mengeluh dengan hal-hal yang mungkin tidak terjadi dalam kehidupan asmara kamu akan semakin terpuruk dan kamu menutup diri. Ini akan membuat saluran itu tidak terbuka. Jalan itu tidak terbuka untuk seseorang yang baru masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi bukalah hati kamu, bukalah pikiran kamu, move on dan sambutlah cinta yang baru. Oke? Kemudian yang terakhir dengan Seahorse Spirit, watch and wait. Nice. Lihat dan tunggu. Kamu benar-benar menggunakan mata kepala kamu sendiri ya. Jadi jangan menggunakan pikiran kamu berharap terus bersama dengan pikiran kamu ya, bahwa orang ini akan kembali kepada kamu. Kamu hanya tinggal melihat saja, melihat dengan mata kepala kamu. Jangan ditutupi dengan cinta buta, tapi lihatlah dengan jelas, lihatlah dengan baik, observasi dengan baik, bahwa seseorang yang mungkin saat ini menjauh dari kamu adalah
seorang pencuri, dan kamu akan menunggu seseorang yang terbaik untuk kamu. Oleh karena itu kamu diminta untuk watch and wait. Dalam arti tidak menutup diri ya. Kamu juga membangun kehidupan kamu yang penuh sukacita. Kamu enjoy your life, nikmati kehidupan kamu seperti apapun itu, ups and downs-nya, baik dalam posisi yang sedih, suka, nikmati hal itu, karena kamu akan mendapatkan yang terbaik. Watch and wait. Amin. Oke, sekarang kita akan lihat siapa kira-kira dia. Dengan inisial ini boleh dikecilkan kalau mengganggu suaranya karena An akan mengocok. Oh, sudah ada yang keluar. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for file 2. Siapakah kira-kira crush ini? Apakah resonate? Walaupun tidak ada inisialnya ya, tapi tidak berarti ini bukan untuk kamu ya readingnya. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide persons untuk file 2 yang saat ini sedang dibacakan. Siapakah dia kira-kira? Oke. Wow, banyak. Ada huruf F di sini. Ada M, ada T, ada A, ada R, ada M lagi atau W ya, yang mana yang resonate silakan. Kemudian ada U, S, I, V. Oh, ada tanda tanya, siapakah dia? Kemudian ada D atau P, silahkan yang resonate, atau K. Kemudian juga H, N, U atau N kecil, W atau M, S, E, dan ini, oh ada angka 9. Oke, mungkin angka 9 atau angka 6. Ini sesuatu angka yang mungkin berarti untuk kamu ya. Di sini ada S, mungkin ada double S. Jadi kamu bisa melihat sendiri siapakah dia kira-kira, apakah sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Tapi bukan berarti apabila tidak ada di sini inisialnya, pesan-pesan ini bukan untuk kamu ya. Satu pesan saja yang mungkin ada di pikirannya saat ini apabila dia bisa mengatakannya kepada kamu ya. Untuk persons file 2, kira-kira apabila persons file 2 bisa mengatakan sesuatu kepada file 2, kira-kira apakah pesannya? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Kita hanya akan mengambil satu kartu saja. Kita akan lihat pesannya seperti apa. Oke. I hide behind material things, atau dia bersembunyi di balik semua material things atau sesuatu hal-hal yang lebih duniawi gitu ya. Iya, mungkin itu yang dia rasakan saat ini, atau itu yang mungkin membuat dia menjauh dari kamu, karena mungkin saja dia mempunyai seseorang ya, yang mungkin sebelum kamu dia sudah punya seseorang, atau orang baru yang mungkin memenuhi keinginannya secara material things gitu ya. Oleh karena itu di sini juga ada Six of Pentacles kan di sini. Ada Six of Pentacles yang mungkin secara duniawi berhubungan dengan materi, berhubungan dengan looks ya, atau hal-hal lain yang bersifat duniawi yang membuat dia menjauh, atau juga bisa ini hanya sekedar excuse-nya dia atau alasannya dia saja. Hai Happy Souls File 2, mohon maaf karena ternyata masih ada satu pesan yang belum terbacakan di reading Happy Souls File 2 ya. Dan ini adalah message High Spirit ya untuk kamu mengenai situasi kamu dengan crush kamu saat ini. Oke, the past is now behind you. Jadi segala hal yang sudah lalu itu sudah berada di belakang. Release it and embrace new possibilities. Wow, ini juga seperti reading Happy Souls ya. Lepaskan dan peluklah kemungkinan-kemungkinan yang baru. Terutama tadi yang ada di dalam reading bahwa seseorang yang baru akan memasuki kehidupan kamu. A new path is now available to you. Yes, jalur yang baru, jalan baru untuk kamu ada di depan mata. Follow it with faith. Jalani dan ikuti itu dengan keyakinan dan kepercayaan Happy Souls bahwa Happy Souls akan mendapatkan yang terbaik untuk Happy Souls. Oke, baik. Ini adalah energi pesan yang sangat sesuai atau relevan dengan readingnya, hasilnya. Semoga ini dapat membantu Happy Soul semua untuk file 2. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi karena ini tertinggal di reading Happy Souls ya. Baik Happy Souls, ini adalah reading yang sudah dibacakan semua pesannya. Semoga reading ini dapat membantu, memberikan insight, inspirasi, ataupun motivasi untuk Happy Souls semua. Dan semoga Happy Souls dan viewers menyukai video ini.
An juga mengharapkan untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share, dan bergabung menjadi Happy Soul Tribes. An mengucapkan banyak terima kasih atas segala hal yang telah diberikan, hal yang positif kepada channel Tarot In, dan An hanya mengharapkan yang terbaik untuk kehidupan asmara, love life, Happy Souls Pile 2 ke depan. Because you are awesome Happy Souls, I'm sending you love and light. Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih Pile 3 dengan desain heart yang seperti ini ya. Kita akan taruh di sini. Untuk penanda ini adalah reading Happy Souls Pile 3. Selanjutnya kita akan melihat dari taronya dulu ya. Dengan oracle cardnya yang sudah di pre-shuffle, kita akan baca nanti terakhir. Reading Happy Souls diambil dari Happy Tarot mengenai bagaimanakah persons kamu saat ini ya. Sedang apakah mereka, seperti apakah saat ini mereka gitu ya. Happy Souls mungkin mempunyai crush, mantan, atau seseorang yang pernah dekat dengan Happy Souls kemudian menghilang, menjauh, tidak ada kontak, atau mungkin sedikit kontak dengan Happy Soul saat ini. Kita akan lihat seperti apakah dia ya. Oke, ada Wheel of Fortune di sini. Kemudian ada The Hierophant. Ada Six of Cups terbalik. Ada Five of Wands terbalik. Dan yang terakhir ada Eight of Wands. Kemudian energi ini juga akan klarifikasi dengan menggunakan kartu tarot Dream Keepers Tarot ya. Kita klarifikasi energi reading Wheel of Fortune untuk pile 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Ups, terlalu banyak. Kita hanya butuh satu kartu. Oke. Dengan Six of Pentacles ya, diklarifikasi dengan Six of Pentacles. Kemudian klarifikasi The Hierophant. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. The Emperor. Klarifikasi Six of Cups terbalik. Oke, Five of Swords. Klarifikasi Five of Wands terbalik. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Klarifikasi untuk Five of Wands terbalik. God, Holy Spirit. Oke. Akhirnya keluar dengan Queen of Swords terbalik ya. Queen of Swords terbalik. Lalu klarifikasi Eight of Wands. Thank you. Oke, ada yang terbalik lagi. Knight of Cups terbalik. Oke. Dengan Knight of Cups yang terbalik ini, sepertinya ada sesuatu yang dia rasakan kurang cocok gitu ya, mungkin. Tapi kita akan lihat dari awal dengan Wheel of Fortune di sini. Ini sepertinya dia mempunyai energi optimisme ya terhadap kehidupannya. Karena dia melihat bahwa segala sesuatu yang destined atau sesuai dengan takdir itu akan terjadi kepadanya. Jadi ini sepertinya orang yang lebih go with the flow. Bagaimana dengan aliran kehidupan dia akan mengikuti gitu ya. Karena An merasa dengan Six of Pentacles klarifikasinya ini, dia sangat percaya bahwa apa yang ada di dalam kehidupannya saat ini adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, semesta, High Spirit. Dan dia merasakan bahwa apa yang mungkin saat ini dia tidak berkomunikasi lagi dengan kamu ini lebih ke arah circumstance atau keadaan, situasi. Jadi sepertinya dia tidak memilih sesuatu ya. Ini lebih ke arah keadaannya saat ini. Mungkin saat ini dia merasa dia perlu lebih fokus terhadap kehidupan spiritualnya ya, dengan The Hierophant di sini. Fokus terhadap sesuatu yang mungkin dia rasa kurang di dalam kehidupannya ya. Ini mungkin masalah spiritualnya. Karena dengan The Emperor juga ini sepertinya dia membutuhkan ruang, dia membutuhkan sesuatu yang lebih daripada dirinya sendiri. Sepertinya dia lebih memikirkan hal-hal yang spiritual. Mungkin dia belum terhubung dengan energi asmara atau energi cintanya, karena dia seperti seseorang yang terus menggali spiritualitasnya ya. Dengan The Emperor di sini juga dia merasa bahwa hal yang perlu dia tingkatkan adalah bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, menjadi satu dengan dirinya sendiri ya, menjadi seseorang yang utuh,
karena dia merasa sepertinya belum utuh dan ada yang kurang dari dirinya, dan ini lebih ke arah yang seorang yang sedang mencari jati dirinya ya, mungkin ini lebih tepatnya seperti itu. Orang yang punya kedalaman dalam hal mungkin lebih ke arah filosofis, mungkin mempunyai keinginan untuk bersatu dengan semesta, ingin meraih atau ingin mencapai sesuatu yang lebih dari dirinya, kayak higher self gitu ya, ingin mencapai kepemahaman ke dalam spiritualitasnya sebelum dia masuk ke dalam duniawinya, atau lebih mengutamakan hal spiritualitasnya daripada duniawinya. Duniawi itu ya seperti hubungan manusia dengan duniawi itu ya seperti hubungan manusia dengan manusia, atau hubungan antar manusia, atau hubungan manusia dengan banyak hal yang ada di dalam dunia. Dengan Six of Cups di sini ya, sepertinya dia belum merasa ada keinginan untuk membangun hubungan yang real atau hubungan dengan status ya, seperti menjalin hubungan pacaran dengan pasangan gitu. Ini sepertinya tidak ada di dalam pemikirannya dia nih dengan Six of Cups yang terbalik. Sepertinya dia merasa ini belum waktunya untuk mendapatkan jodoh atau bertemu dengan seseorang yang terbaik untuknya, dan tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Tapi dia fokus terhadap hal-hal yang bisa membuatnya bahagia dan bisa membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Jadi ini seperti seseorang yang saat ini terasa enjoy dengan kehidupannya, ingin membangun kehidupan spiritualitasnya terlebih dahulu. Jadi dia bukan orang yang memberikan kepedulian atau perhatian atau fokusnya kepada dunia materialistis, tapi seseorang yang lebih ke arah spiritualis. Jadi dengan Five of Swords di sini terlihat sepertinya dia against gitu ya, kayak hubungan asmara. Bukan against sih, tapi sepertinya saat ini dia tidak memikirkan hal itu. Bukan berarti kemudian dia bertapa di gunung mana gitu, enggak sih ya. Tapi ini sepertinya seseorang yang lebih mementingkan spiritualitasnya daripada hubungan duniawi antara dia dengan seseorang gitu. Saat ini dia sedang mengalami perubahan, transformasi mungkin ya, karena Five di sini juga Five, dan Five ini adalah energi perubahan. Tapi perubahan yang mungkin dia alami saat ini dengan Five of Wands dengan Queen of Swords ini mengalami seperti kontradiksi gitu ya. Ada konflik di dalam batinnya sendiri. Seseorang ini mungkin cukup kompleks ya, dengan pemikirannya, dengan spiritualitasnya, dengan perasaannya. Belum selaras mungkin ya, yang dia pikirkan, yang dia inginkan, yang dia rasakan. Ketika dia merasa belum seimbang ini, sepertinya memang dia tidak mencari hubungan asmara. Dia lebih mencari keseimbangan dirinya dengan spiritualitas, bagaimana dirinya menjadi harmonis. Karena dengan Queen of Swords ini sepertinya pemikiran-pemikiran dengan energi kartu yang terbalik ini mungkin masih jumbled around atau masih berantakan gitu ya. Belum fokus terhadap kehidupan yang ingin dia jalani itu seperti apa. Tapi kenapa kartu The Hermit tidak keluar? Ini energi yang The Hermit, sepertinya dia merasa ingin masuk ke dalam dirinya sendiri sebelum dia keluar. Merasa ingin seimbang di dalam dirinya sendiri, baik spiritualitas, mental, emosional. Dia ingin memahami karakternya sendiri, sifatnya sendiri, dan bersatu dengan dirinya sendiri. Untuk saat ini, dia tidak membuka hati, tidak membuka diri untuk membangun hubungan atau relasi kepada orang lain. Sehingga mungkin dengan energi komunikasi di sini, tapi diklarifikasi dengan Knight of Cups terbalik, ini adalah sebuah energi yang mungkin dia lakukan karena diperlukan. Misalnya ketika dia bekerja, perlu untuk membangun komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya yang pasti ya. Nggak mungkin dia diem aja gitu kan. Mungkin dia berkomunikasi sebutuhnya saja ya, seperlunya saja. Bukan komunikasi yang kemudian dia kembangkan, karena ini seperti seseorang yang sedang mencari jati diri. Ini entah umur berapa saja ya, pria entah wanita. Pencarian jati diri itu sebenarnya sudah lebih ke arah bagaimana kita membentuk diri kita sendiri, ya kan? Bukan mencari siapa kita, tetapi bagaimana membentuk diri kita sendiri. Sehingga mungkin dia masih terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan, siapakah aku, mau kemana aku, tujuan hidupku, dan lain sebagainya. Ini agak rumit mungkin orangnya. Kita akan lihat seperti apakah perasaannya kepada kamu sebenarnya ya. Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please keep your answers for pile 3. Seperti apa sebenarnya perasaan seseorang ini atau crush ini, crush pile 3 kepada pile 3. Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please keep your answers. Oke, thank you. Perasaannya kepada kamu, The Empress. Nice. Yes. Oke, kita ambil semua dulu kartunya. Apalagi perasaannya kepada kamu, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Eight of Wands. Oke. Bagaimanakah perasaan persons? Oke, di sini ada The Hermit.
The Hermit, yes, akhirnya keluar. Karena heran kenapa tidak ada The Hermit di sini ya. Ternyata keluar. The Hermit terbalik. Satu lagi untuk energi perasaannya saat ini kepada pile 3. Please give your answers. Oke. Two of Wands, yes. Ini perasaan yang sebenarnya dia rasakan mungkin saat ini kepada Happy Souls pile 3. Ini dia melihat The Empress ini dengan seseorang yang mempesona gitu ya, yang menurutnya mempunyai kualitas-kualitas yang positif, kualitas yang sangat baik dengan The Empress. Dia melihat kamu adalah sosok yang kreatif, yang mandiri, mempunyai banyak potensi-potensi yang baik. Mungkin dia merasa kamu adalah inspirasinya ya, sehingga itu membuat dia ingin membangun dirinya sendiri. Bukan dalam segi material atau bukan dalam segi duniawi yang seperti pekerjaan, karir, gitu-gitu, tidak. Tapi ini lebih ke bagaimana dia membangun dirinya sendiri menjadi seimbang, menjadi emperor ya. Karena buat dia mungkin The Empress cocok untuk The Emperor. Mencintai dirinya, menjadi lebih percaya diri, mempunyai keseimbangan, harmonis, bahagia di dalam dirinya sendiri, bagaimana selaras dengan pikiran, perasaan, perkataan, dan juga sikap dan tindakannya dia secara positif gitu ya. Karena dengan Eight of Wands di sini, dia terlihat selama berkomunikasi dengan kamu, ini sepertinya pile 3 ini memberikan energi yang membangun buat dirinya. Tapi dia sendiri merasa bahwa energi itu membangkitkan sesuatu yang lebih dalam dari dirinya ya. Jadi dengan The Hermit di sini yang tadi rasakan bahwa dia seperti ingin menyatu dengan dirinya, menjadi utuh, menjadi kesatuan, karena dia merasa masih kekurangan tadi ya. Dengan The Hierophant di sini sepertinya dia fokus dengan spiritualitasnya. Dia lihat bahwa dengan Eight of Wands ini, perasaannya kepada Happy Souls ini, dia melihat bahwa percakapan atau diskusi yang Happy Souls lakukan dengan dia itu menginspirasi dia, sehingga membantu dia untuk membangun dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya dengan The Hermit ini sepertinya dia ingin menarik dirinya untuk masuk ke dalam dirinya sendiri, walaupun perasaan ini ya, The Hermit terbalik di sini, dia merasa kamu adalah seorang yang sangat membuka diri. Dia tidak bisa menjadi seperti itu saat ini. Belum mempunyai keyakinan terhadap dirinya sendiri bahwa dia mampu untuk membangun hubungan yang positif ke depan. Karena itu dengan Two of Wands ini sepertinya dia merasa bahwa jarak antara dia dan kamu ya, dengan pile 3 ini sepertinya jauh. Jaraknya itu maksudnya dalam hal dia melihat kamu lebih daripada dia. Bukan berarti dari segi duniawi tadi ya, tapi lebih sebagai karakter, personality. Dan personality ini dia merasa dia kurang dari Happy Souls. Oleh karena itu dengan Two of Wands di sini, ini seperti ada jarak ya. Dia merasa tidak full, tidak konten, tidak penuh. Sehingga dia merasa dia perlu memilih hubungan yang lain, yaitu hubungannya dengan dirinya sendiri. Tapi kita lihat outcome-nya seperti apa. Apakah kemudian dia akan mencari kamu kembali ya. Di sini kita akan lihat dengan outcome-nya. Untuk pile 3, crush-nya. Oke, nice. Queen of Cups. Ya, sepertinya dia mempunyai energi yang terkesan dengan kamu ya. Ada kesan yang baik dan positif dengan kamu. Karena dengan Queen of Cups di sini sepertinya dia mempunyai nostalgia yang baik dengan kamu, sehingga ada energi yang mungkin saja akan kembali kepada kamu atau ingin menghubungi kamu kembali setelah mungkin journey-nya ini ya, atau perjalanan spiritualitasnya ini terpenuhi. Jadi mungkin saja dia akan kembali kepada kamu dengan outcome ini, karena saat ini dia tidak bersama dengan siapapun. Terlihat dia saat ini sedang fokus dengan dirinya sendiri ya, dari sisi spiritualitasnya. Oke, dan dengan Queen of Cups sepertinya outcome-nya bisa saja dia masih berada di dalam kehidupan kamu nantinya, atau kamu akan cross path lagi bersama dengannya ya, bertemu lagi. Oke. Ten of Swords. Iya, Ten of Swords ini adalah energi yang sakit ya. Sakit dalam arti bukan sesuatu yang perlu diobati, bukan. Tapi energi yang dia sudah mengalami banyak hal, tapi ini sudah di fase akhir. Sehingga ini adalah fase di mana dia bangkit kembali. Jadi pada saat dia sudah menemukan apa yang dia cari, kemudian sudah melakukan mungkin tadi perjalanan spiritual, menyatu dengan dirinya sendiri dan lain sebagainya tadi, ini adalah journey-nya dia untuk mencari seseorang ketika dia sudah
bersatu dengan dirinya dan mencari seseorang yang terbaik untuknya. Karena Ten of Swords ini adalah fase akhir, dan outcome-nya mungkin dia akan kembali menghubungi kamu, karena dengan Queen of Cups ini sepertinya dia masih mengingat kamu, masih ingin membangun komunikasi dengan kamu atau menjalin komunikasi dengan kamu. Amin. Oke, next outcome untuk hubungan antara pile 3 dengan crush-nya ke depan seperti apa? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card please. Next, hubungan antara pile 3 dengan, oke, thank you. Oh, Ten of Cups, tapi terbalik, 10 and 10. Oke. Outcome-nya mungkin pada saat dia menghubungi kamu lagi, kamu sudah bersama dengan yang lain ya. Jadi ini outcome-nya sepertinya tidak terlihat akan bersama, tapi terlihat akan ada hubungan komunikasi kembali dengan energi Queen of Cups di sini. Ten of Cups yang terbalik ini sesuatu yang sepertinya tidak sesuai gitu, kayak waktunya nggak sesuai, tapi dia percaya sekali dengan takdir. Ketika kamu berada di dalam energi yang sama, yang masih sama dengannya, itu adalah takdirnya untuk bersama dengan kamu. Tetapi ketika memang tidak, dia sangat percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuknya, itu yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi pada saat mungkin dia menghubungi kamu kembali dan kamu sudah bersama dengan yang lain, dia akan merasa itu bukan takdirnya untuk bersama dengan kamu. Dengan Ten of Cups di sini, outcome-nya sepertinya tidak terlihat ada indikasi untuk bersama. Mungkin nanti dia menghubungi kamu dan kamu bersama dengan yang lain. Ini memang sebuah tanda bahwa you are not meant to be together gitu ya, kali seperti itu. Tapi kita akan lihat dari oracle-nya ya. Seperti apakah oracle-nya? The Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Oke. The Phoenix ini adalah burung yang back from the ashes gitu ya. Dia hidup kembali, bangkit kembali seperti resurrection. Dengan new phase di sini ada fase baru yang tadi rasa dengan Ten of Swords. Di sini ada fase baru, ada rekindle dengan Queen of Cups di sini ya. Ada rekindle di mana mungkin dia akan menghubungi kamu kembali dengan renew di sini, ada transformation, ada perubahan. Ada growth, ada perkembangan yang akan dia alami nanti dan kamu juga alami, dan change mind. Tapi di sini memang ada Ten of Cups tadi ya. Tapi bukan berarti hal ini pasti yang terjadi ya, tidak, karena energi itu berubah dan kamu juga bisa berubah dengan change mind. Ada perubahan pikiran, ada perubahan keputusan yang mungkin akan dialami nanti ke depan ya. Oke, kemudian not. Oke, unsuccessful plans ya. Ini seperti menjauh untuk membangun dirinya sendiri. Setelah dia ready, setelah dia siap, kemudian dia seperti kembali lagi untuk rekindle tadi, untuk menyalakan kembali komunikasi yang pernah terjalin, hubungan yang pernah terjalin. Tapi sepertinya dengan Ten of Cups ini yang terbalik, unsuccessful plans gitu, rencana yang kurang berhasil. Karena mungkin saat itu kamu sudah bersama dengan yang lain atau sudah berubah pikirannya ya, change mind gitu. Tapi anyway, semua energi bisa berubah. Oke? Jadi reading tarot itu bukan sesuatu yang absolut ya, relatif dengan energi yang berputar di sekitarnya, entah itu energi internal ataupun energi eksternal. Oke? Kemudian dengan Tiger, doing something risky, taking a chance. Yes. Ini lebih ke arah oracle yang dilihat dari kacamata dia ya, seperti melakukan sesuatu yang resiko ya. Beresiko itu artinya seperti dia meninggalkan kemudian dia balik lagi, kan beresiko ya. Apakah kamu masih ada di sana atau tidak menunggunya, kan tidak juga gitu ya, kita nggak tahu. Dia nggak tahu, sehingga itu taking a chance, resiko dengan mengambil kesempatan tersebut ya. Ini juga berlaku dengan kamu, tapi tidak berarti kamu harus menunggu dia ya, tidak. Karena kehidupan terus berjalan. Ketika kamu menunggu, maka energi itu berhenti, stuck. Dan energi yang stuck itu tidak baik untuk perkembangan. Karena stagnasi itu tidak berkembang pastinya ya. Apapun yang terjadi, Happy Souls Pile 3 ini tetap berkembang, tetap maju ke depan. Walaupun mungkin Happy Souls punya harapan bersama dengannya, menunggu dan stuck, tidak membuka diri, tidak membuka hati kepada siapapun juga, tidak begitu. Mudah-mudahan Happy Souls tetap membuka diri dan membuka hati kepada yang lain. Karena yakinlah bahwa apa yang sudah ditakdirkan untuk menjadi bersama dengan Happy Souls pasti akan masuk ke dalam kehidupan Happy Souls ya. Kemudian yang terakhir, Porcupine Spirit, time for beginner mind ya. Time for beginner mind ini juga lebih ke arah
kamu dan dia ya, dengan energi rekindle. Nanti mungkin ada sesuatu yang baru, entah mungkin nanti hubungan yang baru atau komunikasi yang baru dengan dia menghubungi kamu lagi, karena di sini memang terlihat sepertinya ada indikasi dia akan menghubungi kamu kembali, dan mungkin ini akan menjadi sesuatu yang baru untuk kamu juga. Entah kamu nanti akan membangun hubungan pertemanan kah, sahabat kah gitu ya. Tidak harus berhubungan seperti pasangan ya, atau pacar, ataupun sebuah hal yang membangun Happy Souls File 3. Begitu juga dengan dia, bisa menjadi berkembang secara pribadi. Oke, baik. Ternyata ini agak silau ya, jadi naikin ke atas supaya tidak terlalu silau kartu-kartunya. Karena kita akan masih mengambil inisial yang mungkin ini adalah crush kamu atau seseorang yang ada di pikiran kamu saat ini di dalam reading ini. Bisa dikecilkan suaranya karena akan mulai mengocok. Kira-kira siapakah persons ini ya yang kita bacakan tadi? God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide for File 3. Ketika inisialnya tidak ada, bukan berarti ini pesannya bukan untuk kamu ya, Happy Soul File 3. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please give your answers. Inisial untuk persons File 3. Oke, ada energi tanda tanya tadi juga seperti di file 2. Ada D, ada L, ini bisa juga P ya, yang resonan saja. H, M, R, ini M atau W bisa. Oh, ini aja W juga. Kemudian ada H, ada S, ada angka 3, mungkin berarti untuk kamu. Ada D, ada J, ada M, ada Y. Oke. Agak sedikit ya. Mungkin dia sangat spesifik di sini. Kemudian kita akan lihat energi pesan yang mungkin apabila dia bisa sampaikan kepada kamu satu pesan saja. Kira-kira apakah itu? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Pesan dari crush atau persons Happy Souls File 3. Please give your answers kepada Happy Souls File 3. Ups, wow, terlalu banyak ya. Kita ambil satu saja. Oke. Pesan crush. Oke, sudah ada yang keluar. Di sini pesannya ada, I know I messed up everything. Mungkin dia merasa bahwa dia juga messed up kehidupannya ya. Karena dengan merasa mungkin tidak seimbang dengan kamu, atau merasa dia perlu memperbaiki spiritualitasnya, sehingga dia merasa ada kemungkinan untuk kehilangan kamu, dan dia merasa bahwa dia sudah mengacaukan semuanya. Mungkin di balik pesan ini dia bilang, wait, I fixed up everything gitu ya. Jadi dia ingin memperbaikinya, sudah mengaku bahwa dia messed up everything. Dan sekarang kita akan lihat energi pesan, nasihat, advice gitu ya untuk Happy Souls File 3 di kartu heart ini. Kita akan buka. Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Kadang-kadang kita harus menyerahkan hal-hal yang sudah lalu, the old ya, sebelum sesuatu yang baru datang atau masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi lepaskan, dan semuanya akan terjadi sesuai dengan yang seharusnya ya. Seperti juga takdir di sini. Semuanya akan terjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang mungkin Happy Souls akan putuskan nanti adalah sesuatu yang menjadi pilihan Happy Souls. Oke? Tapi sekali lagi saran untuk tidak perlu menunggu. Happy Souls tetap menjalani kehidupan Happy Souls, tetap berjalan maju ya. Jangan stuck, karena itu akan mempengaruhi energi asmara Happy Souls, sehingga Happy Souls diminta untuk terus membuka hati dan membuka diri, tidak perlu menunggu, karena seseorang yang terbaik, entah dia maupun yang lain, pasti akan masuk ke dalam kehidupan Happy Souls apabila memang itu adalah takdir untuk Happy Souls. Oke, baik. Ini saja yang mungkin bisa dibacakan dari energi reading untuk Happy Souls File 3. Semoga ini dapat membantu, juga memberikan inspirasi, motivasi, maupun insight untuk Happy Souls. Dan semoga Happy Souls dan viewers juga menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, dan share, dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. An mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan yang positif untuk channel Tarot In. An hanya mengharapkan yang terbaik untuk Happy Souls, juga untuk kehidupan asmara Happy Souls semua. Because you are awesome Happy Souls, I'm sending you love and light. See ya!